Terima kasih. Silahkan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kelihatan semangat pagi sudah terlihat cerah-cerah, walaupun layarnya masih banyak yang tertutup, tapi mungkin juga banyak aktivitas lain yang berbarengan sehingga kelihatan teman-teman masih sibuk juga. Dan tentunya untuk memulai acara ini, alangkah baiknya mari kita sambut dengan kata pembuka dari Pak Kasubag, Bapak Taufik Pasaribu. Kami persilakan Pak Taufik. Terima kasih Pak Janaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Direktur, Pak Dr. Baharudin, yang kita hormati fungsional utama Pak Yaswardi, sama Pak Muktiono, Bapak Ibu, fungsional media, Ketua Tim Kerja, dan seluruh pegawai Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas anugerah yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa berbakti, bisa berbuat untuk pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Untuk teman-teman kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah segera pulihkan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala, dan untuk kita yang sehat juga bisa lebih produktif lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman semuanya, izinkan kami mewakili Pak Direktur pada acara Bestari pada pagi hari ini karena beliau mengikuti kegiatan PPDB dengan Wapres pada waktu yang bersamaan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, Bestari berbagi semangat dan informasi. Tapi tambah ke sini kok semangat kita ini kayaknya kendur ini. Kalau kelihatan dari Bestari yang sekarang ini 69 dari kira-kira 150-an pegawai kita. Berarti ini baru kira-kira 35%-an. Iya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, memang semangat itu harus diperbaharui. Dengan perbaharui semangat, mudah-mudahan kita tetap konsisten, kembali lagi mengingat bahwa fungsi kita itu sebagai ASN, karena fungsi-fungsi itulah akan menimbulkan semangat kita untuk terus bekerja. Karena bagaimanapun juga kita mendapatkan menikmati hasil dari situ. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, dengan tema kita yang pada hari ini tentang tindak kekerasan di satuan pendidikan, ini sangat tepat sekali. Kalau kita lihat di berita-berita juga, bagaimana di dunia pendidikan, di satuan pendidikan kita masih terjadi perundungan dan sebagainya. Memang informasi-informasi seperti ini memang kita pernah mendapatkan, tapi perlu lagi diperbaharui lagi, sehingga informasi tentang kekerasan, di tindak kekerasan di satuan pendidikan bisa kita pahami secara komprehensif, sehingga kita juga menjadi bisa menyebarkan tentang ini supaya minimalisir kalau bisa tindak kekerasan di satuan pendidikan kita tidak ada lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, apalagi kita lihat ini mungkin Bestari kita ke depan berapa kali lagi, dan dalam PP sudah kita ketahui sama-sama ya, bisa jadi nanti kita ini kembali ke dulu lagi ya. Kalau lihat di PP itu kita di PKLK ya, pendidikan khusus dan layanan khusus, dan kesetaraan terpisah, dan PKLK ke vokasi ditambah dengan
sekolah unggulan. Mungkin bisa jadi kita ini semuanya, sebagian dari kita akan terbagi dua nantinya. Mungkin di waktu-waktu yang tersisa di kita ini mungkin sampai akhir tahun, apakah sampai November kita tidak tahu nantinya. Semangat kita untuk Direktorat PMPK tetap harus kita jaga kekompakan kita sehingga nantinya kita mempunyai kesan-kesan yang baik kalaupun nanti kita satu sama lain ada karena peraturan kita harus berpisah direktorat ataupun direktorat jenderal. Bapak Ibu, itu yang dapat kami sampaikan. Tetap kita harus menjaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Seperti Pak Janaka tadi bilang kan ini cerah itu kan karena bahagia. Kalau tidak kita lupa bahagia, kusut terus muka kita. Yang ada jidat berkerut, sehingga itu menyebabkan penyakit. Karena dalam hidup ini pasti ada masalah. Dan masalah harus kita hadapi, dan itu juga akan menjadikan kita lebih semangat dalam menempuh kehidupan dan hidup ini Bapak Ibu semuanya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara kita pada acara Bestari saat ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini dicatatkan sebagai ibadah, kita semuanya dan keluarga kita diberikan kesehatan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Bestari dengan tema pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pendidikan kami buka secara resmi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Kasubag atas sambutan dan juga sekaligus membuka secara resmi acara Bestari pagi ini tanggal 11 November tahun 2024. Dan tentunya tadi ada beberapa poin. Yang poin pertama tentunya adalah semangatnya yang harus kita terus tingkatkan walaupun ke depan kita akan ada perubahan, tapi tentunya semangat kita sebagai ASN tetap harus kita tingkatkan supaya apapun yang terjadi, kita selaku ASN adalah tetap menganut pada aturan dan arahan pimpinan. Baik, terima kasih. Sebelum memulai acara pagi ini, alangkah baiknya kita sejenak untuk merenung dan juga berdoa. Dan doa akan saya pimpin. Tentunya segala sesuatu yang terjadi pada hari ini dan yang akan datang, tentunya atas semua ini adalah sesuai dengan kehendak yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Peserta Bestari berbagi semangat dan informasi, dan tentunya informasi hari ini adalah mengenai strategi dan capaian pembentukan satuan tugas dan tim PPK di Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Non-Formal, yang tentunya ini merupakan sebuah informasi yang bagus sekali untuk diketahui oleh Bapak Ibu semua. Yang akan menyampaikan adalah Bapak Hamid, merupakan Widya Prada Muda, dan juga sekaligus sebagai fasilitator nasional untuk pembentukan tim Satgas TPPK. Sebenarnya ada juga Pak Opi dari tim KER 2 selaku fasilitator nasional. Jadi informasi tambahan juga bahwa di PMPK sudah memiliki beberapa fasilitator untuk TPPK, termasuk juga Pak Hamid, Pak Opi, dan juga
Saya sendiri, walaupun saya sendiri tidak lulus itu karena waktu itu berbentrokan waktunya, sehingga saya tidak mengikuti tesnya. Gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Hamid atau biasa memanggilnya kita Kang Hamid. Kami persilakan Kang Hamid untuk memulai acaranya. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih Pak Janaka. Seger banget sepertinya hari ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Waalaikumsalam Om warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Direktur PMPK yang diwakili sama Pak Kasubag Taus, para WP utama dan teman-teman semua yang hadir dalam acara Bestari ini. Acara rutin yang sering kita lakukan, mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa memberi dan menerima informasi ini dan ada keberkahan di dalamnya. Baik Bapak Ibu semua, izin saya share screen. Baik Bapak, kebetulan di kesempatan hari ini giliran tim ketiga untuk berbagi informasi. Pak Budi menugaskan saya untuk memberikan informasi terkait dengan bagaimana strategi pencapaian sudah kami lakukan untuk mendorong Pemda dan satuan pendidikan dalam membentuk Satgas dan TPPK, juga bagaimana tugas dan fungsi dari TPPK itu sendiri dan peran beberapa stakeholder, juga regulasi yang memayungi dari TPPK ini. Bapak Ibu semua, hari ini kita akan membahas di 5 agenda. Pertama adalah regulasi PPKSP, kemudian kita strategi percepatan pembentukan Satgas dan TPPK, juga penguatan kapasitas SDM Satgas dan TPPK, karena tidak hanya lembaganya saja yang harus dibentuk, tetapi juga penguatan kapasitas SDM di dalamnya pun harus sesuai. Dan kemudian beberapa peran stakeholder dan juga yang menjadi rohnya adalah tugas dan fungsi dari TPPK itu sendiri. Nanti kita coba untuk mengenal apa sih perbedaannya TPPK dan Satgas. Bapak Ibu, untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, berkebinekaan, untuk mendukung terciptanya atau terwujudnya profil pelajar Pancasila. Tentu hal yang pertama kita lakukan adalah memberikan rasa aman bagi seluruh warga satuan pendidikan. Tapi fenomena yang terjadi saat ini di tahun 2022 itu ada sebesar 2.133 kasus. Ini laporan yang masuk ke KPAI. Data ini kami ambil dari KPAI. Dan dari 2.133 ini itu dikategorikan dalam tiga kekerasan. Ada kekerasan seksual atau pornografi. Ini angka yang sangat besar sekali. Kemudian 20% anak laki, 25,4% anak perempuan berusia 13 sampai dengan 17 tahun ini mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Ini sangat mengkhawatirkan sekali Bapak Ibu semua. Kemudian kita lihat dari slide sebelah kanan. Ini terdapat di 34,51% atau 1 dari 3 peserta didik kita mengalami kekerasan seksual. Ini data diambil dari asesmen nasional. Kemudian 26,9 atau 1 dari 4 peserta didik kita berpotensi mengalami hukuman fisik. Hukuman fisik ini bisa saja dari guru, bisa juga dari senior. Kemudian 36,31% atau 1 dari 3 peserta didik kita ini berpotensi mengalami perundungan. Ini yang sangat bahaya sekali karena perundungan ini dampaknya sangat besar sekali dan dalam waktu cukup lama. Kemudian sampai sini mungkin timbul pertanyaan, kenapa data dari asesmen ini begitu besar persentase potensi dari kekerasan itu sendiri? Ini disebabkan karena lemahnya pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Karena kalau kita ngerujuk pada teori, semakin ketat atau semakin kuat pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, maka akan rendah potensi warganya untuk mengalami kekerasan itu sendiri. Juga sebaliknya, jika satuan pendidikan ini lemah di dalam melakukan pencegahan, maka potensi untuk warganya mendapatkan kekerasan di satuan pendidikan itu sangat tinggi. Ini saya rasa dalil yang kita sama-sama sepakati ya. Jadi mudah-mudahan di tahun 2025 nanti ada fokus khusus untuk menangani
pencegahan dulu, karena pencegahan ini penting sekali Bapak Ibu semua, daripada kita harus menangani, lebih baik kita melakukan pencegahan. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini, bahwa perundungan, kekerasan fisik, kekerasan seksual masih terjadi dan angkanya masih cukup besar. Kemudian berangkat dari fenomena ini, pemerintah kita telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar episode ke-25 dan juga diberikannya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian dari 2 regulasi ini diturunkan menjadi 9 program prioritas dan salah satunya adalah pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Mungkin sampai sini timbul pertanyaan, kenapa sih pemerintah harus mengeluarkan Permendikbudristek 46? Padahal kan sebelumnya sudah ada Permendikbudristek 82 tahun 2015. Mari kita lihat sejenak perbedaan antara kedua regulasi. Di Permendikbudristek 82, untuk sasaran pencegahan penanganan kekerasan hanya untuk peserta didik. Sementara di Permendikbudristek 46, ini sudah meliputi semuanya, baik peserta didiknya, tenaga kependidikan maupun pendidiknya. Kemudian definisi dari bentuk-bentuk kekerasan belum terdefinisikan dengan rinci. Nah, kalau di Permendikbudristek 46 ini definisinya sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu. Kekerasan seksual, fisik, psikis, intoleran, perundungan, dan jenis kekerasan lainnya. Nah, sementara di Permendikbud 82 untuk Satgas dan tim TPPK-nya institusinya belum begitu rinci. Di Permendikbud 46 ini sudah dioperasionalkan dengan baik. Sudah diatur lebih rinci. Mekanisme pencegahan dan penanganan sudah terinci dengan baik. Nah, bagaimana Permendikbud ini bisa beroperasi dengan baik atau bisa diimplementasikan sampai ke tingkat satuan pendidikan? Tentunya ini butuh rencana kerja, butuh strategi, dan butuh beberapa pendekatan yang tepat agar apa yang diharapkan sesuai dengan yang akan kita capai. Kita sekarang berbicara mengenai strategi percepatan pembentukan Satgas dan TPPK. Ini yang sudah dilakukan 05. Kami di PDM 05 telah meluncurkan satu objektif, yaitu terbentuknya 100% Satgas dan TPPK. Ini diterjemahkan menjadi 2 variabel kerja. Pertama, mendorong baik itu pemerintah daerah maupun untuk membentuk Satgas dan TPPK. Caranya bagaimana? Kami membentuk PIC TPPK di masing-masing UPT. Kemudian kami identifikasi dan mitigasi risikonya. Lalu kami menyusun strategi advokasi bagaimana UPT kita bisa memberikan atau bisa menjalankan fungsi advokasinya terhadap pemerintah daerah untuk percepatan pembentukan Satgas dan TPPK ini. Kemudian kami melakukan pemantauan melalui rapat rutin, baik itu dilakukan secara daring maupun luring, dan melakukan pendampingan konsultatif. Ini konsultatif ini dilakukan untuk sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang masih kesulitan di dalam membentuk TPPK. Dan hal ini juga dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM-nya. Jadi tidak hanya lembaganya saja yang dibentuk, tapi kapasitas SDM di dalamnya pun kami coba untuk ditingkatkan dengan cara kami sudah menyusun beberapa bahan advokasi, baik itu untuk penanganan kekerasan, baik itu untuk pencegahan, maupun bahan advokasi dari UPT ke Pemda dan juga BIMTEK advokasi. Ini adalah rencana kerja yang sudah kami lakukan di tahun 2024. Nah, bagaimana rencana kerja ini bisa berjalan dengan baik? Tentu kita membutuhkan strategi dan pendekatan. Ini yang sudah kami lakukan dan sedang kami lakukan di PDM 05. Pertama, kami melakukan identifikasi kondisi dan permasalahan. Kita pastikan dulu semua sekolah yang update, kemudian prosentase dari satuan pendidikan yang telah membentuk TPPK, dan kemudian kita identifikasi permasalahan teknis dan administrasi. Kenapa harus ada permasalahan teknis dan administrasi? Karena sarana prasarana yang ada di satuan pendidikan itu semua tidak merata. Kemudian diperparah lagi dengan letak geografis yang berbeda-beda. Dan juga dari sisi SDM-nya, banyak sekali satu operator yang memegang banyak satuan pendidikan. Ini jelas menyulitkan untuk satuan pendidikan dalam percepatan pembentukan TPPK. Dan juga permasalahan administrasi. Permasalahan administrasi ini, apa yang dipersyaratkan di dalam Permendikbud 46 itu tidak ada di PAUD dan pendidikan kesetaraan, sehingga dibuatlah kebijakan satu sekolah atau
satu tim bisa membawahi beberapa sekolah. Jadi PAUD ini bergabung, PAUD 1, 2, 3, kemudian membentuk satu tim TPPK. Dan juga ini berlaku di kesetaraan. Kemudian kami melakukan koordinasi lintas satker, baik dengan pusat penguatan karakter, dengan Pusdatin, dengan tim Dapodiknya, Setditjen, dan UPT PDM. Dan kami mengkolaborasikan itu semua, terutama dengan UPT, Dinas Pendidikan, Forum Komunikasi, MKKS, dan lain-lain. Setelah itu kami melakukan pendampingan, baik ini pendampingan konsultatif maupun pendampingan advokatif. Pendampingan advokatif ini dilakukan oleh UPT untuk mengawal percepatan pembentukan Satgas dan TPPK. Dan juga pendampingan konsultatif sudah kami lakukan untuk mendampingi satuan pendidikan yang belum atau kesulitan di dalam membentuk TPPK. Kemudian kami melakukan evaluasi secara berkala, baik itu melalui luring, melalui daring, dan merumuskan rencana tindak lanjut dalam percepatan ini. Itulah rangkaian yang sudah kami lakukan dari mulai regulasi ke rencana kerja, diturunkan lagi menjadi pendekatan, dan hasil yang kami peroleh saat ini adalah hasil yang kami peroleh saat ini. Data kami ambil di tanggal 15 Oktober. Ini terlihat 93,53% satuan pendidikan sudah membentuk TPPK atau setara dengan 93,53. Dan SLB ini sudah paling tinggi ya, 98,73%. Bahkan kemarin Pak Budi di bulan Juli kita sudah menyentuh di angka 99,87%. Hanya tinggal 2 lembaga lagi yang belum. Tapi berdasarkan data yang masuk lagi ke Pusdatin, sehingga ini akan jadi residu dan akhirnya prosentase kita menurun di angka 98 di 73%. Kemudian timbul masalah di pendidikan kesetaraan, ini masih sangat rendah sekali. Padahal satuan pendidikannya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan PAUD yang 199.691, kita hanya 10.188, hanya mencapai di 81,59%. Ini karena memang banyak sekolah yang sudah tidak aktif, tapi Dapodiknya masih terhitung update. Jadi mau tidak mau ini jadi residu buat kita. Ini adalah hasil yang kami peroleh dari rangkaian pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kemudian jumlah provinsi ada 38 provinsi, dan jumlah yang sudah membentuk satuan tugas ada 27 atau setara dengan 71,5%. Dan dari 514 kabupaten kota, 441-nya sudah membentuk Satgas atau setara dengan 85,79%, cukup, walaupun belum maksimal sampai di 100%, ini saya rasa sudah cukup bagus perolehan kita dengan segala upaya yang sudah kita lakukan. Baik Bapak Ibu, ini adalah penguatan SDM-nya. Penguatan SDM yang kami lakukan yaitu dengan cara menyusun bahan advokasi, baik itu untuk pencegahan, untuk penanganan. Kemudian kami mengundang beberapa PIC, seluruh PIC UPT PDM untuk diberikan advokasi dan penguatan. Dan kami sudah dibentuk pelatihan fasilitator nasional yang dilakukan oleh Puspeka tentunya untuk penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian kita ke peran stakeholder. Peran BBPMP di dalam mendorong percepatan pembentukan Satgas dan TPPK yaitu ada 2. Pertama adalah advokasi. Yang kedua adalah memberikan edukasi. Advokasi ini adalah untuk mendorong pemerintah daerah dalam membentuk Satgas dan TPPK. Kemudian memberikan edukasi baik itu berupa sosialisasi kebijakan maupun memfasilitasi pelatihan-pelatihan untuk TPPK dan Satgas. Ini adalah peran Dinas Pendidikan. Peran Dinas Pendidikan berdasarkan Permendikbud 46 tahun 2023. Pertama adalah penguatan tata kelola. Di samping mendorong, mengusulkan untuk membentuk Satgas, juga membuat kebijakan. Membuat kebijakan yang nantinya akan diberlakukan di satuan pendidikan. Kemudian mengalokasikan anggaran untuk program pencegahan dan penanganan kekerasan. Anggaran untuk apa? Anggaran untuk sosialisasi kebijakan, untuk melatih tim TPPK, dan kemudian untuk memfasilitasi sarana prasarana. Minimal dalam satu satuan pendidikan punya kanal pengaduan. Dan juga menyediakan bangunan gedung dan fasilitas pembelajaran yang ramah dengan peserta
penyandang disabilitas. Nah, justru ini mungkin harus ada sinkronisasi apa ya kebijakan bahwa setiap bangunan itu harus berpihak pada anak disabilitas. Kemudian ini adalah peran satuan pendidikan. Peran satuan pendidikan di samping membentuk tim TPPK juga membuat tata tertib, ini yang lebih penting. Membuat tata tertib dan kesepakatan di dalam kelas. Kemudian melakukan edukasi, ini sosialisasi dan kampanye daring dan online di satuan pendidikan. Bapak Ibu mungkin saat ini sedang ramai di media sosial terkait dengan kasusnya Ibu Supriyati dan Bupati ya. Ini jelas kalau menurut saya kurang berfungsinya tim TPPK dan Satgas di Nusa Tenggara Timur. Kalau seandainya berperan baik, sosialisasinya dilakukan dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, ini saya rasa beritanya tidak akan segaduh ini. Mudah-mudahan ke depan tim TPPK maupun Satgas kita menyisihkan anggarannya untuk melakukan dukungannya terhadap pencegahan kekerasan di satuan pendidikan ini. Kemudian penyediaan sarana prasarana ini yang juga hampir tidak dimiliki oleh Pemda maupun oleh satuan pendidikan terkait dengan kanal pengaturan. Dan ini adalah peran dari pendidik. Bapak Ibu bisa lihat, saya percepat aja. Dari mulai penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas, dan juga ini adalah peran orang tua. Peran orang tua dalam mendorong sekolah untuk membentuk tim TPPK dan mendorong pelaksanaan kegiatan sekolah yang inklusif dan berkebinekaan. Kemudian dari edukasinya mendorong sekolah melakukan sosialisasi atau kampanye daring atau online. Kemudian penyediaan sarana prasarana untuk mendorong sekolah memastikan tingkat keamanan dan kenyamanan bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian ini adalah tugas dan fungsi TPPK. Kita sedikit mengenal tugas dan fungsi TPPK supaya kita nanti di luar juga satu suara ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang mungkin pertama timbul, apa sih tujuan dari penanganan kekerasan di satuan pendidikan? Dan mengapa perlu dibentuk TPPK dan Satgas? Berdasarkan Permendikbudristek 46, bahwa peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan juga seluruh warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan. Kemudian perlu ada upaya penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Untuk apa? Agar TPPK mampu merespon dan menangani kekerasan sesuai tugas dan kewenangan. Karena kewenangan TPPK dan kewenangan Satgas itu dua domain yang berbeda. Kemudian yang mengalami itu segera mendapatkan bantuan penanganan tentunya. Kemudian baik saksi maupun korban mampu melaporkan kekerasan. Karena menurut Permendikbudristek 46 tahun 2003, bukan hanya korban yang boleh melaporkan kekerasan, tapi saksi juga diperbolehkan melaporkan kekerasan. Hanya sampai sini mungkin akan timbul masalah karena ketakutan, karena intimidasi, karena sejenisnya. Nah, tentu kita juga harus gencar mensosialisasikan bahwa satuan pendidikan itu diminta untuk membuatkan kanal pengaduan agar seluruh potensi atau dugaan kekerasan yang mungkin terjadi bisa lebih dulu dideteksi. Kemudian TPPK juga harus mampu mengatur mekanisme penanganan dan sanksi tindak kekerasan. Sanksi tindak kekerasan ini untuk satuan pendidikan tentu kita harus yang bersifat mendidik. Ya, kemudian ketika ada siswa yang berhadapan dengan hukum, tentu TPPK pun diminta untuk memberikan rekomendasi cara pendidikan yang akan diberikan terhadap siswa tersebut. Karena pada dasarnya Permendikbudristek 46 ini harus mengedepankan pendidikan untuk peserta didik. Bapak Ibu, sedikit kita memahami tentang TPPK dan Satgas. Itu adalah tim yang dibentuk oleh satuan pendidikan dalam upaya mencegah kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Jadi, segala bentuk rekomendasi dan pelaporannya langsung ke kepala sekolah. Sementara Satgas adalah tim yang berfungsi sebagai koordinator di wilayahnya terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini laporannya ke kepala dinas. Nanti kita akan lihat perbedaan penanganan antara Satgas dan TPPK. Ini adalah tugas dan fungsi dari TPPK. Ada 6, Bapak Ibu semua berdasarkan permen.
Dari mulai menerima, menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan, kemudian menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua bahwa sudah terjadi kekerasan, baik itu orang tua wali korban maupun terlapor. Kemudian memeriksa laporan dugaan kekerasan. Ini kekerasan itu jenisnya seperti apa, terjadinya seperti apa. Tentu di dalam pemeriksaan ini ada beberapa tahapan yang harus dilewati oleh TPPK. Tidak dalam kondisi konflik, kemudian diperiksa di dalam ruang yang terpisah. Tentu ini kalau TPPK itu sudah mendapat pelatihan dari Puspeka, saya rasa sudah memahami langkah-langkah seperti itu. Kemudian menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi sanksi. Kesimpulannya seperti apa dan rekomendasi sanksinya itu diberikan kepada kepala sekolah sehingga nanti kepala sekolah yang akan menurunkan sanksi. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk peserta didik sanksi harus tetap bersifat mendidik. Kemudian mendampingi korban dan pelapor tindak kekerasan, kemudian memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya jika ini memang diperlukan, dan memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai kebutuhan. Juga memberikan rekomendasi pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa ketika anak berhadapan dengan hukum, mereka itu dia itu harus direhabilitasi atau harus dimasukkan ke dalam sel, maka salah satu tugas dari TPPK ini memberikan rekomendasi bentuk pendidikan apa yang akan diberikan terhadap peserta didik tersebut. Kemudian ini lokasinya di mana? Ini lokasinya bisa di dalam dan di luar sekolah dalam satu satuan pendidikan yang sama. Jadi ketika ada perseteruan atau ada kasus masih di dalam satu satuan pendidikan yang sama, baik itu terjadi di dalam lingkungan satuan pendidikan maupun terjadi di luar satuan pendidikan, misalkan ketika sedang mengadakan pramuka atau kemah, ini penanganannya tetap harus sama TPPK. Ini adalah tugas dan fungsi dari Satgas. Tugas dan fungsi dari Satgas, kalau tadi TPPK itu ada 6, Satgas itu ada 7. Perbedaannya ada di poin D, yaitu memfasilitasi TPPK berkoordinasi. Ini adalah tugas dan fungsinya Satgas. Nah, kekerasan yang melibatkan lebih dari satu satuan pendidikan, itu sudah menjadi domainnya satuan tugas. Dan satuan tugas juga rekomendasinya langsung ke kepala dinas ya, Pak Ibu. Ini adalah perbedaan cakupan pelaksanaan penanganan kekerasan. Nah, di sini nanti kita lihat perbedaannya mana yang ditangani oleh TPPK dan mana yang ditangani oleh Satgas. Jika pihak yang terlibat itu peserta didik di dalam satu satuan pendidikan yang sama, maka ini adalah ditanganinya oleh TPPK. Jika pihak yang terlibatnya peserta didik antar satuan pendidikan, maka ditanganinya oleh Satgas. Berbeda ya. Jika di dalam satu satuan pendidikan yang sama, walaupun itu terjadinya di luar satuan pendidikan, itu yang menanganinya TPPK. Tapi kalau berbeda satuan pendidikan, maka ini adalah Satgas. Kemudian jika pihak yang terlibatnya itu peserta didik dengan tenaga kependidikan di dalam satu satuan pendidikan yang sama, maka penanganannya ini sama TPPK. Dan jika yang terlibat itu adalah peserta didik dengan tenaga kependidikan, antar satuan pendidikan, maka ditanganinya oleh Satgas. Jadi setiap pihak yang terlibat itu berbeda satuan pendidikannya, maka itu sudah menjadi domainnya atau menjadi tugasnya satuan tugas. Nah, jika peserta didik dengan tenaga kependidikan, tapi terjadinya di antar satuan atau apa namanya di dalam satu pendidikan yang sama, ini ditanganinya oleh TPPK. Juga ini seterusnya seperti itu. Hanya nanti ada pembeda ketika peserta didik berseteru dengan kepala sekolah. Jika peserta didik, ini lihat, jika peserta didik terlibat dengan kepala sekolah dalam satuan pendidikan yang sama maupun di antar satuan pendidikan, maka penanganannya ini sama Satgas. Begitupun terjadi dengan tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik. Jika perseteruan itu terjadi dengan kepala sekolah, maka Satgas yang menanganinya. Ini adalah perbedaan tugas dan fungsi antara TPPK dengan satuan tugas. Juga ketika peserta didik berseteru dengan warga. Jika peserta didik berseteru dengan warga,
maka seluruh penanganannya dilakukan oleh TPPK. Baik itu warga di lingkungan satuan pendidikan, di dalam satuan pendidikan maupun warga masyarakat yang di luar satuan pendidikan. Tetap ini ditangani oleh TPPK. Pada saat masyarakat umum, fokus penanganan TPPK adalah pada peserta didik, tenaga kependidikan, dan pendidik yang terlibat baik sebagai korban maupun sebagai terlapor. Sementara jika korban atau terlapor merupakan masyarakat umum, penanganannya tidak dilakukan oleh TPPK. Nah, ini Bapak Ibu semua perbedaan atau tugas dan fungsi antara TPPK dan Satgas di dalam Permendikbud 46. Nah, kalau di 82 kemarin belum dioperasionalkan seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu, saya mohon untuk menuliskan jika seandainya Bapak Ibu saat ini sedang menjadi anggota TPPK atau Satgas. Kira-kira hambatan dan kendala apa sih yang mungkin terjadi atau mungkin ditemui oleh TPPK dan Satgas dalam menjalankan tugas dan fungsinya? Kami mohon peran serta Bapak Ibu ya, tulis di kolom chat nih. Jika Pak Redi saat ini menjadi ketua TPPK atau ketua Satgas di Dinas Pendidikan, kira-kira hambatan apa sih yang terjadi? Ini kami mohon peran sertanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Bapak Ibu semua, ini adalah pesan kunci bahwa TPPK itu di dalam melaksanakan tahapan penanganan kekerasan di satuan pendidikan itu meliputi dari penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, juga tindak lanjut hasil pemeriksaan serta pendampingan. Dan satuan tugas itu merupakan tim yang berfungsi sebagai koordinator di satu wilayah untuk penanganan kekerasan atau pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua. Kalau memang ada diskusi lebih lanjut, silahkan ada Mas Opi nanti di pas-pasnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waduh, terima kasih Kang Hamid sudah begitu gamblang ya. Jadi ada Satgas, TPPK. ada tim. Tadi kalau Satgas itu adanya di Dinas Pendidikan, kalau tim itu ada di Satuan Pendidikan. Nah, sebelum dibuka pertanyaan, silakan nanti angkat tangan atau menulis di kolom chat untuk pertanyaan. Eh, itu ada logo apa tuh? Muncul itu stop kekerasan atau apa tuh? Latar belakang Kang Hamid itu. Apa itu? Nggak kedengaran Kang Hamid, jangan di-mute dulu dong. Ada Pak Hari ini sudah resign kayaknya. Oh, Pak Hari, resign ya. Oke, Pak Hari, silakan Pak Hari. Langsung saja, dinamis itu logo Kemendikbud tuh. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Janaka. Pak Hamid, Kang Hamid, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semua. Gini, beberapa saat yang lalu saya menjadi auditor di Kemen PPA tentang lembaga pendamping ramah anak lah intinya lah ya. Itu ada di beberapa sekolah, lembaga pemasaran anak-anak, sampai ke rumah sakit apa segala macam. Audit itu adalah intinya adalah apakah lembaga tersebut sudah memang memahami tentang item-item yang harus dilakukan bagaimana untuk menjaga melayani anak-anak yang ada di dalam lembaga tersebut gitu ya. Pertanyaan saya adalah apakah tim kita ini ada kerjasama atau berkoordinasi dengan Kemen PPA yang dimana kalau saya lihat tadi paparan Kang Hamid itu tidak beda-beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Kemen PPA gitu loh. Nah, di satu sisi Kemen PPA itu nanti akan mendirikan satu sertifikat kepada lembaga yang dinilai menjadi lembaga ramah anak, menjadi suatu penghargaan dari Kemen PPA. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Janaka, Kang Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Kang Waalaikumsalam Hamid, warahmatullahi langsung. wabarakatuh. Baik Pak Hari, kami karena yang untuk TPPK ini core bisnisnya ada di Puspeka ya. Jadi fokus kita kepada satuan pendidikan. Tapi walaupun demikian kami juga bekerja sama dengan PPA
dan beberapa lembaga lainnya di dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ini. Banyak sekali Pak Hari upaya yang sudah kita lakukan, karena memang antara pencegahan dengan penanganan ini adalah dua domain yang berbeda. Pencegahan itu sifatnya inovatif, bisa dilakukan oleh satuan pendidikan. Bisa melalui pendekatan kurikulum, bisa juga melalui dengan pendekatan kultur. Jadi memang pencegahan ini sedang difokuskan oleh Puspeka dan juga oleh PDN 05, khususnya Workstream TPPK ini, agar lebih ditingkatkan di satuan pendidikan. Begitu Pak Hari, terima kasih. Terima kasih Kang Hamid, terima Terima kasih. kasih, sehat Assalamualaikum. selalu Pak Hari. Sehat selalu, sehat selalu. Ya memang penting sekali Pak Janaka kehilangan sinyal sepertinya. kalau PPA, Menambahkan, IPM dan Pak. sebagainya banyak sekali. Untuk baik, ini ada pertanyaan yang menarik juga tadi juga sudah disinggung oleh Kak Hamid ya. Yang ini kasus Bu Supriyani ini menarik juga ya. Ini juga hampir berhubungan dengan pertanyaan dari Pak Kang Hari. Nana, Pak Ngadirin, di mana kalau gurunya mendisiplinkan, nah ini banyak yang miss ya. Kalau saya bisa kita simpulkan nih pertanyaannya nih, kasus Bu Supriyani ini lebih mungkin miskomunikasi dan juga mengenai bagaimana mendisiplinkan anak atau menegur anak ketika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira seperti apa nih kalau kita berkaca di kasus Bu Supriyani, Kang Hamid? Kalau silakan Kang Hamid. Baik Pak Janaka, teman-teman. Ini memang kasus Supriyani ini sudah menjadi isu nasional ya. Kegaduhannya itu sudah sangat amat mengganggu. Padahal itu kasus yang memang sering terjadi di satuan pendidikan. Tapi ini karena tidak berfungsinya peran dari Satgas dan TPPK. Tidak berfungsinya seperti apa? Kurang sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan maupun oleh satuan pendidikan tidak menyentuh sampai ke orang tua. Sehingga ketika terjadi sedikit aja riak di satuan pendidikan itu sudah di-up, sudah dimasukkan ke dalam medsos. Padahal kan ini masih bisa dikomunikasikan baik dengan TPPK maupun dengan Satgasnya itu sendiri. Jadi memang sosialisasi ini harus menyentuh sampai ke orang tua, karena di dalam Permendikbudristek 46 ini pelibatan masyarakat atau pelibatan komite sekolah sangat dianjurkan sekali Pak Janaka. Oke, berarti adanya miskomunikasi ya di antara situ dan kelihatannya juga kalau kita menanggapi juga berbagai macam kan sekarang kasus-kasus yang terjadi di kekerasan. Cuma sekarang begini nih, ada pertanyaan yang dari saya sendiri nih Kang Hamid. Bagaimana kalau misalkan satuan pendidikan sudah dibikin, di Satgasnya sudah dibikin, di Pemda, di ini. Nah, sementara di kita ada nggak nih di direktorat? Untuk tingkat direktorat kita makanya tingkat kementerian Pak, dan tingkat kementerian kita itu adanya di Itjen. Jadi untuk Kemendikbud tingkat kementeriannya ada di Itjen, kemudian diturunkan ke dinas pendidikannya jadi Satgas, diturunkan lagi ke satuan pendidikannya jadi TPPK. Jadi ketika memang perseteruan itu harus melibatkan Kemendikbud pusat, maka Itjenlah nanti yang akan turun ke satuan pendidikan atau ke distrik itu sendiri Pak Janaka. Tapi kalau memang kita berinovasi ingin membuat Satgas anti perundungan di PMPK ya silahkan saja. Tapi saya rasa kita sudah pada inilah tidak mungkin. Ya, Gitu, saya Pak. sering dirundung soalnya kalau di kantor ini sama Kang Hamid, itu saya mau protes ke siapa gitu kan, mau lapor. Tapi ini lucu juga menarik ya. Saya mungkin sedikit sebelum kuis nih, ada ketika kita, karena terus terang lah saya sendiri baru ya untuk di PMPK, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Khusus. Ketika saya mengamati yang di SLB, itu kayak misalkan ketika siswanya itu kan macem-macem ya, ada yang aktivitasnya apa, ya SLB terutama, gurunya kadang-kadang dipukul, dilempar sama siswanya, yang kayak begitu. Nah ini hal-hal menarik seperti itu seperti apa gitu, yang bisa, mungkin Kang Hamid sudah hafal lah di SLB cukup lama, untuk melihat seperti apakah itu bentuk kekerasan atau lebih kepada, karena pasti ini berbeda nih SLB dengan sekolah-sekolah formal yang lainnya. Kamu sih Pak Hamid gini. Jadi kita pahami dulu kekerasan itu apa. Kekerasan itu setiap sikap atau tindakan terhadap orang lain yang mengakibatkan
tidak berfungsinya salah satu atau seluruh organ tubuh sehingga menghambat pendidikan dan karirnya. Nah, ketika itu terjadi di satuan pendidikan luar biasa atau di sekolah luar biasa, saya rasa gurunya sudah lebih dulu memaklumi hal-hal yang seperti itu, Pak Janaka. Tapi ketika itu terjadi antar pendidik, nah ini dia, ini yang harus kita hindari. Tapi sejauh ini sepertinya semua berjalan dengan kondusif dan guru-guru di satuan pendidikan luar biasa ini sudah cukup memahami karakter dari anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, Pak Janaka. Ya, cukup menarik memang ya. Tapi tentunya ini ke depannya harapannya kalau Sinyal. kami ada yang khusus kekerasan atau pencegahan dan penanganan kekerasan pasti akan terus berlangsung ya. Dalam artian ketika kita sudah berubah juga direktoratnya atau sebagainya gitu kan, nanti bisa kita terutama untuk modul-modul pencegahan dan penanganan kayaknya butuh gitu kan. Jadi mudah-mudahan programnya tidak hanya selesai ketika episode 2026 ini sudah tidak Ya, Pak Janaka kehilangan berulang lagi, misalnya kayak begitu, mudah-mudahan pencegahan. Oke. itu Bu Ani ada resen Pak Janaka. Siap, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Janaka, Kang Hamid. Ya, Punten, mungkin pertanyaan saya mendasar Kang Hamid. ya, Jadi gini Kang Hamid, waktu saya Monev itu ada sekolah khususnya orang tua wali murid nanya, jadi anaknya itu kena bullying gitu. Tapi mereka langsung lapor ke polisi gitu, karena mereka tidak tahu ternyata ada TPPK ini gitu loh Kang. ya, Nah, ya betul. itu bagaimana? Apakah mereka bertanya, gimana caranya kita tahu Bu? Ternyata ada yang jalur gampang gitu. Kalau ke polisi kan kita harus visum segala macam. Apakah bisa di sekolah itu diterapkan di mading? Jika ada kekerasan, tolong hubungi ini tim PPK gitu, Kang. Hatur Oh, nuhun Kang Hamid. sami-sami Bu Ani. Ya memang Bu Ani, ini kita seperti yang sudah saya katakan tadi, ada tersumbatnya komunikasi atau lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan maupun oleh Satuan Pendidikan terkait dengan pembentukan Satgas dan TPPK ini. Sehingga setiap kali terjadi gejolak sedikit aja, langsung lapor ke polisi, langsung lapor ke yang berwajib. Padahal kan hal itu bisa diselesaikan dengan cara yang humanis. Kita masih punya TPPK, jika perseteruan itu dianggap sulit dan tidak bisa ditangani oleh TPPK, kita masih ada Satgas dan Itjen nanti yang akan menangani. Jadi kita harus selamatkan juga peserta didik kita agar tidak merasa minder dan tidak berhadapan dengan hukum. Jadi ketika sudah berhadapan dengan hukum, nanti TPPK-nya sendiri yang repot. Dia harus memberikan rekomendasi pendidikan apa yang cocok untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi sebaiknya mudah-mudahan di tahun 2025 ini, Bu Ani, kita bisa lebih gencar lagi mensosialisasikan tentang pembentukan Satgas dan TPPK ini sampai ke tingkat orang tua. Jadi ketika ada kasus-kasus seperti yang Bu Ani katakan tadi, tidak langsung di-up sampai ke polisi, di-up ke medsos, sehingga timbul kegaduhan. Padahal menurut saya itu masalah yang sederhana sih tidak, tapi sering terjadi di satuan pendidikan. Kalau saja komunikasi itu tidak tersumbat, saya yakin hal-hal yang seperti itu masih bisa diselesaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang humanis gitu loh, Bu Ani. Terima kasih ya. Semoga ini jadi perhatian buat kita semua dan ada program baru nanti di tahun 2020. Baik, terima kasih Kang Hamid. Assalamualaikum. Terima kasih Teh Ani. Pak Janaka ini mungkin sinyalnya lemah. Kalau di anggota itu siapa aja Kang? Kalau di satuan pendidikan? Gimana Pak? Untuk di satuan pendidikan, Kang, tim itu anggotanya siapa saja, Kang? Anggotanya itu boleh di satuan pendidikan itu sendiri, jumlahnya harus ganjil dan bisa juga melibatkan kepolisian sebagai tim gitu. Dan lebih baik lagi sih kalau menurut saya ini ada pendekatan-pendekatan melalui kurikulum, bisa saja dengan pendidikan karakter yang sekarang sedang mau mulai digaungkan, dan juga ada kesepakatan kelas. Jadi si wali kelas itu bersepakat dengan para siswa untuk tidak melakukan hal-hal yang
kurang baik diantaranya melakukan bullying. Ini yang sering terjadi itu bullying di satuan pendidikan karena bullying ini dampaknya sangat luar biasa sekali Pak Janaka dan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kita bisa bayangkan kalau kita ini ada kertas nih Pak, kemudian kita racak begini dan dibalikan lagi, itu tidak akan mungkin sama seperti yang baru, yang dulu. Nah ini akan membekas terus. Makanya ini pendampingan ini harus dilakukan oleh TPPK itu sampai ke penyembuhan secara total. Wih, hebat bener ya. Oke, kalau kayak begitu, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita coba untuk kuis ya. Baik, Pak Janaka. Silakan Kang Hamid bisa disampaikan. Ada kuisnya? Silakan Pak Janaka saja yang menyampaikan. Itu Denny. Saya aja. Coba nih kita bantu Kang Denny. Silakan Bapak dan Ibu, cepat-cepatan. Nah, ini pertanyaan pertama. Permendikbud nomor berapa terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan? Nomor 46, nomor 64, nomor 44, atau nomor 66? Wah, udah langsung. Oke, siap. Terima kasih nih, tim Kersatulia udah langsung jawab juga tuh. Helmike juga, Firman, Dodi. Dan kelihatannya nanti Kang Hamid yang tahu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siap-siap, Kang Denny. Jika peserta didik terlibat tindakan kekerasan dengan pendidik dalam satu satuan pendidikan, maka penanganannya oleh A. TPPK, Satgas, Dinas Pendidikan, atau Kepolisian. Waduh, bener-bener ini udah langsung nih. Winda udah langsung nih kelihatannya. Oke, terima kasih. Sudah terjawab. Cepat sekali nih. Pertanyaan terakhir, nomor 3. Kebijakan Merdeka Belajar episode keberapa tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan? A. 22, 23, 17, atau D. 25? Oke. Siap. Oke, kita tutup, Mas Denny. Oke, terima kasih. Kang Hamid, ada yang disampaikan sebagai kata penutup untuk TPPK, terutama karena kelihatannya ini program yang harus terus berlangsung karena kita juga selain sebagai pekerja, juga sebagai orang tua yang tentunya kadang-kadang kalau kita ke daerah, memang seperti tadi dicontohkan sama Bu Ani, banyak yang bertanya gitu, seolah-olah kita ini tahu semua gitu. Nah ini nih juga kita akan coba informasikan semua tentang penanganan dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Ada kata-kata terakhir Kang Hamid, apa pantun atau apa gitu? Kami persilakan Kang Hamid. Saya rasa sudah cukup lah. Mari kita bersama-sama aja menjaga agar lingkungan satuan pendidikan kita terhindar dari kekerasan dan ya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Mungkin ini adalah jadi tugas kita bersama, baik dari satuan pendidikan, dari Satgas maupun dari masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja Pak Janaka. Kebetulan saya juga ini lagi Zoom juga. Terima kasih Pak Janaka. Izin saya tutup ini. Oke, terima kasih Kang Hamid. Semoga informasi berbagi dari tim Kertiga mengenai penanganan dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan bisa mendapatkan informasi dan tentunya juga banyak materi-materi informasi lainnya yang mengenai penanganan di pencegahan dan penanganan di satuan pendidikan. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa mengakses, alamatnya nanti akan ditayangkan juga di websitenya dan di YouTube juga ada, terutama untuk penanganan pencegahan di satuan pendidikan. Terima kasih atas semua perhatian dan nanti pengumuman mengenai pemenang akan melalui WA Group PMPK
Demikian mungkin Bestari episode tanggal 11 November tahun 2023. Dan tentunya kita tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa istirahat. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.